Resmi banget ya Pan ya? Santai aja Bu ya. Sedih ya. Ya. Ya di TV-TV itu ya kayaknya kok sampah makin menggunung gitu ya. Betul, betul. Jadi itu banyak saya kubur, contohnya misalkan biji tomat, biji melon, tumbuh dia Pan. Tumbuh Tumbuh. bisa. Halo Sobat Sos, Son of Kelong Squad. Udah. Ketemu lagi dengan saya Ivan Sofian yang akan memandu SOS kali ini. Nah kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sangat spesial. Itu salah satu leader terbaik di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong adalah Bu Khairunisa. Nah, meskipun kita ngobrol sama, kita ngobrol sama Ibu Khairunisa, tapi kita tidak akan membahas tentang ke PMR-PMR-an ya Bu ya? Jangan dong. Jangan ya, nanti di sesi lain. Nah, karena Bu Nisa salah satu orang yang menjalankan pola hidup sehat atau dengan Go Green, sekarang menjalankan Go Green gitu di kehidupan sehari-harinya. Jadi kita akan wawancarai ini Bu. Tips bagaimana nih caranya kita bisa menjalankan Go Green itu gitu. Soalnya kan susah ya Bu dijalankan untuk Go Green. Gitu. Yang pertama yang akan saya tanyakan adalah bagaimana sih Bu Ibu menjalankan kehidupan dengan sehat, Ibu menjalankan kehidupan dengan menjalankan Go Green itu seperti apa Bu? Seperti itu. Resmi banget ya Pan ya? Santai aja Bu ya. Padahal ini kan ngobrol biasa ya Pan Iya. ya. Kalau saya sih sebenarnya mikir sedih ya. Ya. Ya di TV-TV itu ya kayaknya kok sampah makin menggunung gitu ya. Betul. Kehidupan sehari-hari kita tuh cuma tergantung sama plastik ya Pan ya. Iya, kita nggak bisa dijauhkan lah dari plastik seperti itu. Tapi saya tetap menggunakan plastik sih Pan, cuma Ya. bisa digunakan berkali-kali. Oh iya. Gitu. Jadi kalau urusan kantor, yang pertama saya memastikan sebelum pulang AC itu sudah mati dan listrik otomatis lampu semua harus sudah dimatikan. Oh siap, betul. Apalagi yang ingin Ipan tahu nih? Makan. Oh iya, kebiasaan makan itu bisa menunjang Go Green juga gak sih Bu, kebiasaan makan kita misalkan seperti itu? Iya dong. Kan misalkan kalau bawa sarapan masak di rumah itu kan lebih Go Green ya. Betul. Lebih sehat. Kalau kita misalkan nggak sempat ya Pan ya. Ya. Jadinya beli di depan ya Pan Betul, ya yang bungkusan ya. Yang bungkusan itu. Padahal enak banget kalau misalkan praktis di saya. Iya. Cuma karena udah usia juga sih Pan ya. Jadi menuntut harus makan masakan yang bergizi. Jadi saya masak sendiri Pan. Masak di rumah, dibawa ke kantor. Oh berarti tuh sobat sos semua berarti sebetulnya Go Green itu tidak hanya kita menggunakan pakaian hijau, bawa-bawa gini enggak ya Bu ya? Ternyata kirain saya tuh karena Go Green gitu, kirain saya kita harus menggunakan outfit yang serba hijau, terus Cocok harus ya baju bawa-bawa. hari Rebo ya. Ya, cocok Go Green banget. Ternyata Go Green itu bisa dibiasakan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi sama yang seperti Ibu bilang, mematikan listrik sebelum kita pulang, memastikan listrik sudah selesai. Misalkan kalau misalkan kita sudah tidak menggunakan listrik, bisa dicabut mungkin Bu ya. Seperti itu. Terus tadi tips juga tuh dari Ibu, kalau misalkan kita berperilaku hidup sehat, misalkan usahakan kita bawa makan dari rumah ya Bu ya. Betul, Ipan. Jadi kita nggak bungkusan makan kan banyak tuh tiap hari pasti. Jadi kalau misalkan kita bawa bekal dari rumah, jadi nggak usah tuh kita beli makan di luar, banyak mengkonsumsi sampah yang sangat berlebih dan lain sebagainya. Nah terus ini Bu, kan banyak tuh Bu, biasanya kita limbah rumah tangga, misalkan di rumah itu banyak sampah-sampah, itu kira-kira diapain sih Bu biar bermanfaat gitu Bu? Jadi saya pisahkan antara sampah organik dan sampah plastik. Oh, Kalau iya. sampah plastik saya kasih ke ART, biasanya nanti dia akan jual lagi. Tapi duitnya buat dia ya, bukan buat saya. Didaur ulang mungkin, untuk didaur ulang Iya ya. betul. Terus kalau yang organik itu saya kubur ya istilahnya. Oh, dikubur. Ditanam atau dikubur ya Pak ya? Dikubur mungkin. Dikubur.
Jadi itu banyak saya kubur, contohnya misalkan biji tomat, biji melon, tumbuh dia Pak. Tumbuh Tumbuh. bisa dihasilkan juga Ibu? Ada buahnya Pak. Luar biasa. Nah, salah satu tips juga ternyata kita harus memisahkan nih mana yang organik, mana yang anorganik. Anorganik ya penyebutannya? Anorganik, non organik. Oh, non organik, mana yang non organik. Jadi kita pisahkan. Jadi yang organik bisa kita kubur nanti juga kalau misalkan biji tomat, biji cabai mungkin Biji Bu, cabai. nanti tumbuh juga. Betul. Biji mangga, biji alpukat, biji kelengkeng itu tumbuh juga. Tumbuh juga luar biasa. Ternyata selain kita berperilaku hidup sehat, kita juga bisa menghasilkan banyak ya Nah, nanti. betul. Nah, terakhir nih Bu, kira-kira ada gak sih pesan atau quotes mengenai Go Green ini Bu dari Ibu? Silakan. Wariskan bumi yang sehat untuk anak cucu dan cicitnya. Oke. Berarti nggak harus ini ya kita mewariskan itu, yang penting sebetulnya bumi yang sejuk, misalkan indah. Pastikan nanti cucu dan cicit kita itu menghirup udara dengan segar mungkin. Tanah yang bagus. Tanah yang bagus juga. Belum tentu kalau misalkan kita berperilaku hidup kurang baik, nanti anak atau cucu kita nanti merasakan hal yang sama dengan kita. Jangan egois begitu. Betul. Jangan sampai nanti ketika mewariskan tanah, Iya. anak cucumu ingin membeli tanah, ternyata isinya staples semua. Luar biasa, itu sangat miris Bu ya. Nah, itu sobat podcast bincang-bincang singkat kita dengan Bu Khairunisa selaku kepala bidang PMR yang merupakan dinobatkan sebagai si paling go green karena hidupnya paling sehat di sini. Minumnya air kelapa, terus penggunaan listriknya sangat irit sekali, seperti itu. Sampai bertemu kembali di podcast-podcast selanjutnya. Salam SOS. Ya.